Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soal konsep kekayaan, boleh kaya kira-kira? Boleh kaya? Boleh, ya. Tinggal ada syarat-syaratnya. Oke? Dan kalau kita lihat Nabi Muhammad profesinya apa? Kalau non-muslim jelas mengakui beliau sebagai tokoh besar, ya, tokoh berpengaruh, ya. Kalau muslim jelas Nabi Muhammad adalah teladan, ya. Nah, siapapun Anda, sekarang kita lihat ya, sosok Nabi Muhammad pengalamannya seperti apa. Beliau itu jadi nabi hanya 23 tahun. Jadi pengusaha 25 tahun. Ya, lebih pengalaman jadi pengusaha ketimbang jadi nabi. Kalau kita ngomong angka, ya. Jadi nabi berapa tahun? 23. Jadi pengusaha berapa tahun? 25 tahun. Ya, lebih lama. Ya, jadi pengusaha dulu 25 tahun, kemudian baru jadi nabi. Jadi teman-teman di sini nanti kalau sudah 25 tahun jadi pengusaha bisa jadi bus, enak aja. Ya. Ajaran sesat itu. Nah, teladan kita ini yaitu menghabiskan seluruh waktunya, hampir seluruh waktunya jadi pengusaha, nggak main-main. Ya, nggak ada profesi beliau jadi petani, nelayan nggak ada. Oke, panglima militer ada, tapi sebentar. Pengusaha paling lama. Nah, saya berpikir keras, kenapa seperti itu? Tentu ini bukan sia-sia, bukan kebetulan gitu. Ya. Nah, jadi itu pesan buat kita yang sebenarnya. Teladan kita, dia mengabdikan dirinya sebagai pengusaha 25 tahun. Nah, kalau orang sudah kaya, sudah jadi pengusaha itu enak, mau ngapainnya gampang. Mau jadi pejabat, mau jadi khalifah itu gampang semuanya. Makanya Nabi coba ya, hanya kasih peran kekhalifahan pada orang yang kuat fisiknya, kuat finansialnya. Abu Dzar nggak dikasih, walaupun dekat, walaupun baik. Ya, sempat ditanya sama Abu Dzar, Nabi bilang, ya, kepemimpinan tidak pernah diberikan pada orang yang lemah. Kuat fisiknya, kuat finansialnya, baru jadi pemimpin. Ya, kita lihat tuh, khalifah 1, 2, 3, sukses seperti apa. Ya, nah, jadi teladan kita seperti itu. Dan memang ada amal-amal yang menuntut harta, haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf, itu pakai uang semuanya. Bangun gedung seperti ini, menara 165 pakai uang semuanya. Nggak cukup nih, 500 juta nggak cukup ini. 2 miliar nggak cukup ini, 30 miliar nggak cukup ini bangun kayak gini. Perlu uang semuanya. Naruh tulisan Allah di atas itu nggak gampang itu. Ya. Nah, perlu uang semuanya. Makanya kalimatnya di Al-Quran mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harta diletakkan di depan. Al-Quran itu kalau ngomong sesuai urutan semuanya. Tidak mungkin bolak-balik. Contoh ya, pasti Al-Quran ngomong itu Allah dan Rasul. Tidak mungkin Rasul dan Allah, tidak mungkin. Ya, dirikan sholat dan bayar zakat, berarti sholat lebih utama. Tidak mungkin kalimatnya zakat dan sholat, tidak mungkin. Kalau kita ngomong bisa jadi tuh. Kalau kita bisa jadi. Ya. Dan menariknya adalah apa? Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harta kita lebih diharapkan. Karena kalau hartanya bisa banyak, satu jiwa bisa punya harta banyak. Itu bedanya. Ya. Jadi nggak masalah ya kalau kita punya harta. Ya. Inilah membedakan kita dengan misalnya ya orang-orang semata-mata seperti ya mereka kaya-kaya semuanya ya, Richard Branson, Donald Trump gitu ya, kaya-kaya semuanya. Tapi makna ini nggak ada pada mereka. Ya. Nah kalau kita ada yang seperti ini. Belum lagi kalau kita ngomong manfaat. Buat siapa? Kalau Anda punya harta, nih ya, ada orang miskin soleh, ada orang kaya soleh. Kira-kira manfaat mana yang lebih luas? Kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Siapa yang bangun rumah sakit? Bukan dokter, pengusaha, orang kaya. Siapa yang bangun pesantren? Rata-rata bukan kiai, pengusaha. Hasyim Asy'ari itu pengusaha. Ya, beliau ngajar dakwah 5 hari, 2 hari dagang. Kalau nggak ngurus ternaknya, ngurus ikannya. Pendiri NU. Ya, Ahmad Dahlan juga sama. Punya usaha sekolah, punya usaha batik, macam-macam semuanya. Ya, nah, jadi buat diri kita, buat keluarga kita, buat sesama, buat agama, bahkan kalau kita kaya raya bisa bantu negara. Ya, bisa bantu negara. Ini Malaysia sekarang lagi urunan ya untuk melunasi hutang negara. Ya, kalau hitungan saya nggak mungkin terlunasi itu. Ya, karena memang hutangnya banyak. Tapi dengan spirit itu kelihatan sungguh-sungguhnya. Ya, kelihatan sungguh-sungguhnya. Nah, bayangkan kalau ada orang yang sangat-sangat kaya, ya, multi triliuner, yang ngasih sekian triliun nggak masalah. Ya, tapi kalau masih mikirin pulsa kayak kita gini gitu ya masalah emang. Ya, masalah. Bagi orang Indonesia nomor 1 itu masalah adalah apa? Tagihan. Ya, kita sama teror nggak takut, ya. Nah, sama tagihan baru takut, gitu ya. Teror nggak takut, badai nggak takut. Badai pasti berlalu, tagihan belum tentu, ya. 15 tahun ini, ya, nggak main-main ini, ya. Kita lanjutkan ya. Boleh buka lagi? Ya. Serta menurut penelitian, menurut jurnal psikologi, penelitian terhadap 6.000 responden selama 14 tahun, orang-orang yang punya
target yang besar itu memperkecil resiko meninggal dunia hingga 15%. Dengan kata lain, kalau Anda punya impian yang besar, target yang besar, itu mengurangi resiko meninggal dunia. Gitu. Ya. Jadi contoh ya, kita impian sederhana aja. Saya pengen, misalnya Bapak bilang itu ya, saya pengen anak saya kuliah di Inggris gitu misalnya. Biar ketemu Salah misalnya, ya. Nah, itu kan impian yang besar. Ya. Nah, ketika sakit, ketika males, ketika capek, ini menjadi motivasi. Aku nggak boleh males, aku nggak boleh sakit. Aku pengen mengantarkan anakku sekolah kuliah di Inggris gitu. Nah, beda kalau orang nggak punya impian. Ya. Anak nggak sekolah ya nggak apa-apa, biarin aja, gitu kan. Nah, jadi impian yang besar itu menyehatkan dan bikin panjang umur. Saya dulu waktu sekolah ya, SD itu penyakitan, ya. Kenapa saya sebut penyakitan? Ya tiap bulan sakit terus, absen terus, sampai SMP seperti itu. Ya, SMA berkurang jauh, ya. Begitu kuliah hampir-hampir nggak ada. Pada waktu kuliah itu saya sendiri, tidak bersama keluarga. Nah, kenapa? Di situ udah mulai pasang impian, ya. Dan saya berpikir, kalau saya sakit, siapa yang mau ngurusin? Ya harus sehat. Miskin sendiri, sakit ya, siapa yang ngurusin coba? Harus sehat. Ya, orang miskin tidak boleh sakit. Apalagi lagi sendiri, ya. Apalagi lagi sendiri. Sehat terus itu, alhamdulillah. Ya, saya kuliah di Malaysia 4 tahun, jarang banget sakit. Di Indonesia tiap bulan sakit gitu. Nah, jadi impian yang besar itu dia membangkitkan potensi semuanya. Ya, tadi saya posting video tentang disiplin yang disampaikan oleh John Maxwell. Ya, John Maxwell ini seorang pendeta, tapi ilmunya tentang disiplin itu bagus. Jadi sebenarnya kalau Anda disiplin dan punya impian yang besar, insya Allah Anda mengurangi resiko sakit. Pegang omongan saya. Jadi hormon ini jadi alert dia semuanya. Alert, ya, waspada semuanya. Jadi optimal semuanya. Ya, mengurangi resiko Anda sakit, bahkan juga mengurangi resiko Anda meninggal dunia. Gitu. Ya. Nah, beda orang kalau malas-malasan itu pasti gampang sakit. Coba aja perhatikan. Yang nggak punya impian, nggak punya target, nggak disiplin, gampang sakit itu. Mungkin juga gampang mati juga itu. Ya. Tapi kalau sakit saya berani ngomong, karena kita udah ngalamin dulu. Ya. Nah, jadi mulai sekarang disiplin, miliki target. Nah, itu akan kondisi ya, membuat kondisi tubuh kita akan alert selalu. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi ternyata target yang besar itu memompa potensi dan memberi motivasi. Ketimbang orang yang tidak punya target, tidak punya arah. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Nah, memiliki impian yang besar untuk umat, untuk bangsa, ya, untuk Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti akan dipertemukan. Sekali aja ya, pasang impian yang besar, sungguh-sungguh di sana, percaya ya, pegang omongan saya. Anda akan dipertemukan dengan orang-orang besar. Anda akan ketemu dengan kesempatan-kesempatan besar. Seperti ujuk-ujuk semuanya. Ya, padahal nggak ujuk-ujuk. Anda sudah mulai ngubah dari dalam. Ya, Allah menilai itu, Allah pertemukan. Tinggal bagaimana kita mengelola orang-orang ini, mengelola kesempatan-kesempatan ini. Ya, jadi mulai sekarang perbesar impiannya. Bukan sekedar perut kita saja, bukan sekedar dapur kita saja. Banyak hal nih yang pengen kita lakukan. Rumah tahfiz, pesantren, ya, banyak ini. Ada orang mengatakan, oh saya orangnya qanaah Pak, jadi merasa cukup Pak. Ya, jadi gaji 10 juta ya udah cukup. Oke, nggak apa-apa, itu bagus. Qanaah itu bagus. Oke. Nah, cuma qanaah itu dia soal rasa, bukan soal jumlah harta. Harta 10.000 rupiah, qanaah. Harta 10 miliar, qanaah. Sederhana juga seperti itu. Harta 10 miliar tetap sederhana. Harta 10.000 tetap sederhana. Gitu. Tidak berubah. Jadi soal rasa kita, soal sikap kita. Ya, tidak ada kaitan dengan harta. Ya, apa Anda pikir orang miskin qanaah? Enggak. Ya, dia dipaksa untuk qanaah. No choice. Ya, dipaksa untuk sederhana. Gitu. Ya. Nah, tapi pikirkan ya, orang lain sekolahnya gimana? Anaknya putus sekolah nggak? Ya, ponakan kita, keluarga besar kita, pikirkan seperti itu. Ya, dan Indonesia ini PR-nya masih banyak banget. Ya, jadi jangan pernah merasa cukup yang namanya berbuat ini. Ya, yang namanya berbuat ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, saya sampai tanya ya, personal ke sejumlah tokoh-tokoh gitu ya, tentang kekayaan ini, tentang harta ini, boleh nggak gitu? Karena ustadz-ustadz kita juga beda pendapat. Ada yang bilang nggak boleh, ya, banyak yang ngomong seperti itu. Makanya umatnya pada miskin. Karena ustadznya bilang nggak boleh gitu. Ya. Ustadz aja bilang nggak boleh, ngapain gua kaya coba? Enggak. Miskinnya sudah gitu. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda miskin, bagaimana mungkin perintah wakaf bisa terlaksana coba? Saya mau tanya. Wakaf itu kalau kita baca sejarahnya, yang diwakafkan itu properti. Karena orang kita miskin semua, akhirnya ulama kita mikir, keluarlah istihad, tidak harus properti. Uang tunai pun 100.000 bisa, nanti dikumpulin, beli sesuatu. Tapi kalau asal usulnya pertama kali adalah properti. Ya, dari Umar itu. Ya.
Jadi sebenarnya perintah-perintah seperti itu. Haji contohnya. Haji sekarang berapa? 40 juta misalnya. Berangkatnya 12 tahun. Namanya perintah wajib, hendaknya bersegera. Jangan ditunda. Segerakan, pakai plus. 2 tahun, 3 tahun. Ya, pakai plus berapa? 120 juta. Suami istri berangkat 1/4 miliar tanpa meninggalkan hutang coba. Kalau Anda kere, bagaimana ini terlaksana coba perintahnya? Hukumnya wajib bin rukun. Rukun itu artinya nggak main-main ya. Jadi kalau tidak terlaksana tidak sah semuanya. Contoh rukunnya sholat, Al-Fatihah salah satunya. Nggak baca Al-Fatihah, walaupun bacanya Al-Baqarah, tetap nggak sah tuh sholatnya. Mau jungkir balik, mau 20 rakaat, nggak sah semuanya itu. Itu rukun. Jadi kalau tidak dilakukan tidak sah semuanya. Rukun Islam salah satunya apa? Haji. Jadi kalau tidak berhaji, pikirkan sendiri ya. Nah, saya tanya sama Syekh Yusuf Qaradawi ya, yang sempat menjadi ketua ulama sedunia ya, ini di rumahnya beliau, tentang harta. Boleh nggak saya bilang gitu? Nah, beliau ingatkan tentang ya 2 peringatan ya, 2 peringatan pada setiap pendapatan. Jadi yang pertama tentang surah Al-Maun, yang kedua surah Al-Takasur. Al-Maun artinya apa? Bantu orang lain. Jangan sibuk sholat sendiri aja. Bantu orang lain. Ya, nggak bisa kita khusyuk sholat di sini kalau orang masih kelaparan di kompleks rumah kita. Ya, surah Al-Maun. Yang kedua surah Al-Takasur, jangan berlebih-lebihan, jangan bermegah-megahan. Kadang-kadang kita bantu orang, tapi kita berlebih-lebihan. Berlebih-lebihnya kita ini menyakiti hati orang. Benar nggak? Orang makan, ya, tapi kita pakai yang division, boom, masuk komplek kayak gitu. Itu nyakiti hati orang gitu. Ya. Nah, jadi 2 peringatan ini yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi waktu itu. Ya. Kita lanjut lagi, kita tanya yang lain lagi. Ya. Saya tanya sama Dr. Zakir Naik. Ya. Boleh nggak kaya? Beliau bilang boleh. Wong dia juga kaya. Sebelum hartanya diboikot itu ya, dibekukan, luar biasa kekayaannya itu. Dia waktu mau datang ke Indonesia itu ya, ngomong sama panitia, sama Pak Bukhari, tolong biayain semua acara, gitu kan, dia bilang. Itu nilainya miliaran, ya. If you cannot overcome the problem, the cost, I will overcome the problem, I will overcome the cost. Gitu. Ya, jadi kalau kamu tidak bisa mengatasi biayanya, saya akan atasi biaya. Jadi ngomong. Ya, karena Anda lihat aja YouTube-nya aja penontonnya jutaan. Itu bagi hasilnya dari YouTube udah berapa, hitung aja. Ya. Nah, jadi cuma dia menyampaikan, hati-hati kalau Anda punya kekuasaan, kalau Anda punya kekayaan, hisabnya akan lebih berat. Jadi bukan larangan, jadi hati-hati. Ya, jadi bukan saya bilang jangan ke sana, bukan, hati-hati, di sana jalannya berlubang, di sana jalannya licin, nah gitu tuh, bukan larangan. Karena kita sepakat bahwa harta dan anak adalah ujian, betul? Tidak ada larangan punya anak, hanya ujian. Ya, ini sama nih, harta dan anak dan harta adalah ujian. Tidak ada larangan punya anak. Ya, cuma hati-hati ya, gara-gara anak akhirnya orang lalai, banyak seperti itu ya. Kita lanjut lagi, saya tanya sama Syekh Yusuf Estes ya, saya 3 hari juga menemani beliau, Dr. Zakir Naik juga sama, berapa hari saya temani. Jadi beliau bilang nggak ada masalah miskin atau kaya, yang penting apa, kita lulus menjalani tes tersebut, ujian tersebut, itu aja ya. Nah, semakin clear ketika saya tanya kemarin sama, buka lagi, sama Ustadz Noman Alikan. Jadi kalau bagi beliau ya, bagi beliau bukan masalah miskin atau kaya, tapi bagaimana ikhtiar Anda. Apakah Anda sudah menyempurnakan ikhtiar? Apakah Anda sudah memberikan the best effort? Ini kelemahan umat Islam zaman sekarang. Ya, kalau soal iman insya Allah ada, soal ikhlas mungkin masih ada lah menurut saya. Soal ihsan juga tahulah, ada malaikat yang mencatat, ada Allah di sana, ada hari pembalasan, ihsan masih ada juga. Oke? Yang problemnya orang Indonesia dan orang Islam zaman sekarang adalah apa? Dia tidak punya itqan. Apa itu itqan? Kalau bikin sesuatu itu sungguh-sungguh, teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Harusnya Islam seperti itu tuh. Ya, Allah itu maha besar, maha hebat, maha tinggi. Nggak ada Allah itu maha biasa-biasa saja, nggak ada. Maha lumayan, nggak ada. Maha tinggi, maha hebat, maha gagah, maha agung, semuanya itu. Demi menjadikan bumi ini aja, Allah perlu waktu 4 miliar tahun untuk bumi ini doang. Tahu nggak itu? Ya, bintang-bintang dipecahkan, jadi dulu nih bintang dari uap dulu, jadi ya, kemudian pecah sekian miliar tahun, ya, kemudian gabung sama yang lainnya sebagai jadi bumi seperti itu. Big Bang semuanya gitu ya. Nah, sampai seperti itu. Bumi saja 4 miliar tahun. Oke? Muncul hewan-hewannya yang besar dinosaurus itu, kemudian mereka punah, ya, kemudian mereka jadi fosil jadi minyak kita sekarang. Proses berapa tahun coba itu? Ya, nggak main-main itu. Padahal kalau Allah mau langsung jadi bisa nggak? Ya bisa lah.
Ya, sebelum kita selesai ngomong kun udah jadi bisa ya. Tapi Allah pengen ngajarin ke kita hukum proses itu dan mesti sungguh-sungguh semuanya. Ya, dicari yang terbaik semuanya, oksigen yang terbaik agar kita hidup beneran. Ya, minyak yang terbaik agar kita bisa survive semuanya. Ya, itu pelajaran buat kitanya, bagi orang yang berpikir gitu. Ya, walaupun kalau Allah mau lebih cepat daripada itu pun bisa. Sebelum kun selesai udah bisa jadi langsung semua. Ya. Nah, ini kelemahan orang Islam. Bikin acara tuh ya kalau atas nama Islam udahlah, itu pasti seadanya, ala kadarnya gitu ya, dan kayak mohon maaf, kucel gitu. Orang Islam kita tuh. Ya, dan selalu ada yang nggak beres. Sementara orang bikin konser Lady Gaga bisa keren. Ya, bisa keren. Itu Celine Dion mau bikin konser, ya. Itu tiket 2 juta udah habis. Oke? 4 juta hampir habis tahu saya. Ya. Bisa bikin seperti itu coba. Ya. Nah, kenapa orang Islam kita kalau bikin apa-apa itu kayaknya seadanya, ala kadarnya, modal cuma bismillah aja. Bismillah harus, tapi tidak cukup. Jangan Anda nggak ngerti apa-apa ngomong bismillah. Oh, yang penting bismillah aja, Pak. Gundulmu. Coba gitu sama saya itu. Ya. Nanti tengah jalan afwan. Saya bilang, I don't need your afwan. Just do it properly, ya. Jadi Anda tidak perlu lagi ngomong maaf. Karena udah bagus semuanya, sudah lancar semuanya. Nah, ini yang namanya itu best effort, ya, menyempurnakan ikhtiar. Nah, pas kita ikhtiar udah sempurna gini, tahu-tahu terjadi hal yang sifatnya beyond control. Contoh mati lampu. Nah, itu baru namanya, ya sudah, itu kita ngomong afwan. Tapi itu beyond our control. Tapi kalau Anda sebelumnya tidak ngecek lampu, nggak bisa Anda ngomong afwan. Anda tidak sempurna ikhtiarnya. Gitu. Ini kelemahan kita, makanya bikin produk apapun juga cenderung kayak gitu. Bikin jasa apapun kayak gitu, bikin produk kayak gitu. Kalah bersaing semuanya. Ya. Nah, buahnya itu kita tuai sekarang. Ya. Mereka bikin sekolah Katolik bagus-bagus. Orang Islam coba seperti apa? Sekolah, Anda belum pernah masuk sekolah Katolik seperti apa? Bagus. Ya. Bukan saya belain dia, saya belain Anda gitu. Saya belain muslim, saya muslim gitu. Ya, saya kasih tahu ke Anda. Oke? Dan kita juga tidak benci sama sekolah yang lain. Enggak. Ya. Justru ini apa? Ini ajang berlomba semuanya. Belajar, lihat seperti apa. Ya. Pernah nggak lihat yayasan Buddha Suci itu? Saya pernah datang ke sana, berjam-jam saya di sana. Itu ngalahin hotel bintang 6, tau nggak? Oke? Beda dengan lembaga kita juga. Ya. Nah, ini mesti jadi pukulan bagi kita, teguran buat kita agar sungguh-sungguh ikhon. Ya, jadi tidak cukup ihsan saja, tidak cukup ikhlas saja, ya, tapi mesti punya nama itu ikhon. Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Nah, itu namanya tuh best effort. Nah, kalau ternyata jadinya kaya, ya sudah, alhamdulillah, gitu. Tapi ada juga orang takdirnya nggak kaya-kaya, nggak apa-apa, tapi dia sudah best effort. Allah menilai best effortnya itu, menyempurnakan ikhtiarnya itu. Ya. Nah, jadi gitu tuh, bikin produk kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita belum yakin nih produk bagus, jangan di launching. Yakin produk ini bagus, jasa ini bagus, event ini bagus, baru launching. Ya. Jadi kalau saya acara pada nggak jelas, nanti batalin aja kalau saya. Karena apa? Kalau jelek, yang kebawa nama kita. Dan apa? Nama agama kita. Betul nggak? Itu orang Islam bikin acara kayak gitu tuh. Ya. Sama Anda bikin kelakuan di sebuah kampung. Yang kebawa-bawa itu bukan cuma nama Anda. Nama orang tua juga kebawa-bawa. Betul nggak? Itu tuh, anaknya situ tuh, kata orang. Pak, bapaknya nggak tahu sama sekali, kebawa-bawa. Kalau Anda orang Islam, nama Islam juga kebawa-bawa. Ya, jadi kita bertindak bagus itu, bertindak ikon itu syiar sebenarnya. Muhammad Salah gagal cetak gol tadi malam ya, nah atau tadi malam atau pagi itu ya. Nah, oke, tapi selama ini skornya bagus, ya skornya bagus. Anda lihat ya, sukses itu jadi syiar. Semua orang lihat dia, semua orang lihat dia. Bahkan muncul lagu-lagu macam-macam semuanya. Orang bilang apa? Sampai di lagunya itu bilang, kalau Salah pergi ke masjid pun kami akan ikut ke masjid. Bilang ke situ. Ya, jadi sukses Anda itu syiar, ikon Anda itu syiar. Persis seperti sekarang Anda lihat orang Jepang, keren kan? Jadi syiar bagi mereka sebenarnya. Anda lihat orang, misalnya orang Inggris, keren juga, bikin sesuatu keren, jadi syiar bagi mereka. Nah, kalau Anda juga bikin sesuatu keren, ikon, itu menjadi syiar bagi Islam.